malam, salam, selamat hari Sabat bagi kita semua. Kita bersyukur kita telah diberkati Tuhan sepanjang satu minggu ini, hingga kita boleh bertemu kembali dalam lanjutan belajar Alkitab interaktif online. Itu semua karena berkat dan kasih Tuhan kepada masing-masing kita. Kita juga bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesehatan yang Dia berikan kepada kita. Banyak berkat-berkat yang kita rasakan sepanjang satu minggu ini hingga tiba pada hari Sabat yang kudus ini. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan belajar Alkitab interaktif online pada malam hari ini dengan pembicara yang sama, Pendeta Sani Manopo. Beliau adalah Direktur Pelayanan Penata Layanan Uni Indonesia Kawasan Barat di Jakarta. Dan malam hari ini topiknya adalah bukti mengasihi Yesus bahagian yang kedua. Kita sangat diberkati di malam-malam yang sudah kita lalui. Saya yakinkan pada malam ini juga kita akan diberkati lebih daripada malam-malam sebelumnya. Oleh sebab itu, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menyerahkan rangkaian acara ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan muliakan, terima kasih oleh karena Tuhan memberikan kami hari kudus, hari Sabat, di mana kami boleh berhenti dari segala aktivitas pekerjaan kami, dan kami boleh merasakan berkat Tuhan pada hari Sabat ini, sekaligus kami boleh menyucikannya. Kami akan lanjutkan belajar Alkitab interaktif online. Kiranya Tuhan memberkati, baik hamba Tuhan, Pendeta Sani Manopo sebagai pembicara, begitu juga kami yang mendengarkan, supaya kehadiran kami melalui media pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kami, berkat kepada hamba Tuhan Pendeta Sani Manopo, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui acara ini. Kami serahkan semua jaringan ini ke dalam tangan Tuhan, baik internet maupun Zoom, YouTube maupun Facebook, dan teristimewa Tuhan berkati semua peserta belajar Alkitab ini, agar dengan dengar-dengaran kepada firman Tuhan, melalui tuntunan Roh Kudus, kami merasakan sukacita damai sejahtera melalui pekabaran pada malam hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kami. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, kita serahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Sani Manopo untuk menjawab pertanyaan dan sekaligus membawakan firman Tuhan. Shalom pemirsa dan pelajar Alkitab yang saya cintai. Senang rasanya kita bertemu kembali pada malam ini. Saya secara pribadi bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan begitu mengasihi kita dan mencintai kita, dan teristimewa kita bersyukur karena Tuhan izinkan kita untuk bertemu kembali pada malam ini di dalam belajar Alkitab interaktif online. Apakah Anda pernah tahu? Dan malam ini adalah malam terakhir bagi saya untuk membawakan akan pembelajaran belajar Alkitab. Terima kasih Pendeta Ranap Situmeang yang telah mendahului akan belajar Alkitab online kita pada malam ini. Baik, sebelum kita akan mulai, sekali lagi saya rindu, mari semua kita datang kepada Tuhan untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, nafas hidup Tuhan berikan kepada kami. Setiap saat kami selalu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, hati kami dipenuhi dengan sukacita. Oleh karena kami merasakan Tuhan telah menuntun kami untuk kembali bertemu walau hanya lewat virtual online, lewat Zoom, lewat YouTube, dan lewat Facebook.
untuk mempelajari, belajar Alkitab, mengenal Tuhan lebih baik lagi. Apa yang perlu Anda tahu? Oh Tuhan, biarlah hikmat surgawi menjadi bagian kami semua pada malam ini, sehingga belajar Alkitab yang kami adakan pada saat ini akan menuntun kami mengenal Tuhan lebih baik lagi dan menuntun kami lebih dekat kepada Tuhan. Sementara kami menunggu akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Pelajar Alkitab yang saya cintai, sebagaimana setiap malam, saya selalu mengawali presentasi saya dengan mengatakan bahwa slide-slide yang saya ambil sini kebanyakan juga diambil dari General Conference. Begitu juga ada beberapa gambar saya ambil dari Free Bible Image dan juga template yang ada dalam slide sini saya ambil dan diberikan oleh tim komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat di bawah pimpinan Pendeta David Panjaitan. Tadi malam kita telah mempelajari bukti mengasihi Yesus bagian yang pertama. Kesimpulan dan komitmen yang kita telah pelajari tadi malam, satu, jika kita mengasihi Yesus, turutlah segala firman-Nya. Jangan pilih-pilih atau jangan rasa-rasa. Dengan kita menurut hukumnya, itulah tanda umat Tuhan di akhir zaman. Komitmen kita pada malam kemarin, saya mau mengasihi Yesus dengan menurut segala perintahnya. Malam ini kita akan belajar bagian yang kedua, bukti mengasihi Yesus, sambungan dari pelajaran tadi malam. Pelajar Alkitab yang saya cintai, inilah realita mengejutkan, fakta yang mengejutkan, yang tertulis di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-22. Pada hari terakhir, pada akhir zaman ini, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Alkitab telah mencatat dan memberikan amaran bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Hari-hari terakhir akan banyak orang akan berseru, mengangkat tangan, mereka bernubuat, mereka mengusir setan di dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau di dalam nama Yesus. Maka kuasa kegelapan akan lari daripadamu. Saya tengking engkau dengan kuasa Yesus Kristus. Hari terakhir banyak orang akan berseru dengan cara-cara demikian. Namun, fakta yang mengejutkan yang telah diberikan amaran oleh Alkitab bahwa pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya tidak pernah membayangkan jikalau andai kata pendeta R.C. Hota atau mungkin pendeta Ranap Situmea atau mungkin pendeta Rindu Hutapea yang setiap hari baik menggembalakan jemaat, baik mengajar Alkitab, baik berdoa, baik bernubuat, memberikan kekuatan, tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Dia bilang tidak mengenal kamu. Bahkan kalimat selanjutnya itu sangat pedih dan menyakitkan pendeta Ranap Situmea. Enyalah kamu, pergi kau. Itu bahasanya. Bukan cuma diusir kita dari kalimat ini.
Bahkan kita dituduh, kamu sekalian pembuat kejahatan. Fakta yang sangat mengejutkan. Sangat mengejutkan. Timbul pertanyaan. Mungkin para pelajar Alkitab bertanya kepada para hamba Tuhan, pendeta, kok bisa demikian? Atau mungkin Anda akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa bisa demikian? Bukankah mereka itu bernubuat demi namamu? Bukankah mereka mengadakan mujizat demi namamu? Bukankah mereka mengusir kuasa kegelapan demi namamu? Kenapa Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu? Alkitab memberikan fakta yang mengejutkan lagi. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-20, bukan, jadi yang tadi ayat yang ke-22, ini ayat yang ke-21. Jadi ini Matius 7 ayat yang ke-21, bukan 22. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wow. Jadi ternyata pelajar Alkitab, menurut Matius 7 ayat yang ke-21, nggak semua orang berseru pakai nama Tuhan, pakai nama Yesus, ia akan masuk dalam kerajaan surga. Ternyata tidak jadi jaminan bagi mereka yang menyebut nama Tuhan, berseru pakai nama Tuhan, pakai nama Yesus, akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena Alkitab berkata dalam Matius 7 ayat 21 ini bahwa syarat mereka yang masuk dalam kerajaan surga adalah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga. Pertanyaannya, apakah kehendak Bapa? Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 yang tadi malam kita telah belajar. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Tadi malam kita, bahwa dengan kita menurut akan perintah Tuhan, maka kita melakukan kehendak Bapa, kehendak daripada Yesus. Itulah tanda bahwa para pelajar Alkitab, saudara dan saya, tanda atau bukti kita mengasihi Yesus. Tadi malam kita telah mempelajari akan 10 hukum Tuhan sebagai bukti mengasihi Yesus. Namun, jikalau para pelajar Alkitab yang saya cintai, malam ini kita akan fokus di antara 10 hukum itu. Ada satu perintah yang lain daripada yang lain, yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-3 sampai yang ke-17, di mana kita akan melihat lebih jauh salah satu kehendak Tuhan yang tertulis di dalam 10 hukum yang berbeda isinya di antara isi-isi yang lain, bahkan merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan yang tertulis dalam 10 hukum. Itu adalah hukum yang keempat. Ingatlah. Kalau yang lain bilang jangan, 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 hormati. Tapi ini kata ingatlah. Jikalau kita mendengar ada seseorang berkata, hai pendeta Ranap Situmeang, ingatlah. Berarti ada maksud dari seseorang agar supaya hamba Tuhan ini tidak lupa. Karena memang kita ini tanda kutip manusia yang berdosa gampang lupa. Makanya hukum keempat katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sekarang mari kita belajar lebih lanjut. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus ingat dan kuduskan hari Sabat? Betul? Untuk apa sih Tuhan bilang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat? Ada apa di situ? Mari kita belajar apa kata Alkitab. Nomor 1, mengapa kita harus ingat dan kuduskan hari Sabat? Nomor 1 adalah karena Tuhan adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Mari kita lihat apa penjelasan dari Alkitab.
Keluaran 20 ayat yang ke-8 dan 9 berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Terus, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Terus ayat yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi mengapa kita harus ingat akan hari Sabat dan kuduskan? Karena dengan kita mengingat dan menguduskan, maka kita ingat bahwa Tuhan adalah pencipta dan saya adalah ciptaan Tuhan. Suatu bukti bahwa Tuhan adalah pencipta dengan kita ingat akan hari Sabat. Kalau saya mau bertanya bagi mereka yang telah menikah, apa bukti bahwa engkau telah menikah? Maka bagi mereka yang telah menikah akan berkata, oh gampang Pak Pendeta. Pak Pendeta mau tahu saya sudah menikah dengan istri saya? Ini suratnya, surat buktinya. Maka ada dua bukti surat nikah yang akan ditunjukkan bagi mereka yang menikah secara Kristen. Yang pertama adalah surat akte pernikahan gereja, pemberkatan gereja, dan yang kedua adalah surat catatan sipil, di mana pernikahan kita secara gereja dicatat di Lembaga Sipil Negara Republik Indonesia untuk membuktikan bahwa saya dan istri saya, atau saya dan suami saya adalah pasangan suami istri yang sah, baik sah di hadapan Tuhan maupun sah di hadapan pemerintah. Begitu juga bagaimana saya mau tahu para pelajar Alkitab, kalau saya adalah ciptaan dan saya juga punya pencipta, itulah hari Sabat. Itu nomor satu. Yang kedua, mengapa kita harus ingat dan kuduskanlah hari Sabat? Nomor dua, sebagai tanda peringatan di antara Tuhan dan umatnya. Mari kita lihat apa kata Alkitab, Yesaya 20 ayat yang ke-12. Hari Sabat, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka. Bagaimana saya mau tahu bahwa saya adalah umat Tuhan dan Anda bukan umat Tuhan? Maka Tuhan memberikan tanda peringatan. Tanda yang membuktikan bahwa saya adalah umatnya dan Tuhan adalah Tuhan saya. Itulah Yeskiel 20 ayat yang ke-12. Sebagai tanda peringatan di antara Tuhan dan umatnya. Ini ada keterusan penulisannya. Tanda peringatan. Satu bukti. Bukti bahwa saya adalah umat Tuhan. Saya adalah pengikut Tuhan yang sejati. Adalah saya mengingat dan menguduskan akan hari Sabat. Itu yang nomor dua. Nomor tiga. Mengapa kita harus ingat dan kuduskanlah hari Sabat? Nomor tiga, karena Tuhan yang perintahkan. Apa ayatnya? Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 dan selanjutnya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa kamu harus berbakti pada hari Sabat, beribadah pada hari Sabat? Saya beribadah pada hari Sabat. Oleh karena Tuhan yang perintahkan. Bukan pendeta yang perintahkan. Bukan papa saya, bukan mama saya, bukan kakak saya, bukan adik saya,
bukan sahabat saya, bukan teman-teman saya, bukan tetangga saya, tapi Tuhan yang perintahkan. Amin. Jadi kenapa saya mesti ingat dan kuduskanlah hari Sabat? Karena Tuhan yang perintahkan. Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6 dan 7 berkata, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Selanjutnya, perhatikan yang huruf merah itu. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah Dia. Jadi Tuhan memerintahkan kita untuk menyembah, beribadah kepada Dia pada hari Sabat. Kenapa? Karena dengan di hari Sabat itu yang tadi kita telah belajar di bagian yang pertama, karena di hari Sabat itu kita mengingat bahwa Tuhan adalah pencipta dan kita adalah ciptaan Tuhan. Kita mesti menyembah Dia pada hari Sabat. Dan kenapa kita mesti menyembah Dia pada hari Sabat? Oleh karena Wahyu 4 ayat yang ke-11 berkata, karena memang Tuhan itu adalah Allah kita yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Kenapa? Karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Yesus telah menciptakan segala sesuatu. Makanya kenapa kita beribadah pada hari Sabat? Karena Tuhan yang perintahkan. Dan itu sebagai tanda kita umat Tuhan. Sebagai tanda bahwa Tuhan adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Jadi alasan yang ketiga, mengapa kita harus kuduskan. Mengapa kita harus kuduskan dan ingat akan hari Sabat? Karena Tuhan yang perintahkan. Yang ketiga. Yang keempat, mengapa kita harus ingat dan kuduskan hari Sabat? Karena hari Sabat dibuat untuk manusia. Alkitab tidak mencatat hari Sabat ini dibuat bagi bukan manusia. Tetapi Alkitab mencatat dalam Markus 2 ayat yang ke-27, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan, dibuat untuk manusia. Pertanyaannya adalah, siapakah itu manusia? Itu adalah saudara dan saya. Kita semua yang disebut manusia. Jadi hari Sabat itu diberikan untuk manusia. Jadi kenapa kita harus ingat dan kuduskanlah hari Sabat? Karena Sabat itu dibuat untuk kita. Karena dibuat untuk kita, kita mesti ingat. Terus, mari kita lihat ayat selanjutnya. Lukas 4 ayat yang ke-16. Siapa itu Yesus? Manusia waktu ia menjelma di atas dunia ini. Ia pun manusia, Yesus, datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, jadi kata menurut kebiasaannya saya garis bawahi. Rusak. Menurut his custom, menurut kebudayaan Yesus, kebiasaan Yesus pada hari Sabat, ia ke rumah ibadat, dia berdiri membaca dari Alkitab. Yesus saja, ia taat kepada Tuhan. Yesus saja memberikan bukti bahwa ia mengasihi Bapa di sorga. Makanya Yesus mengingat dan dia pun menguduskan itu hari Sabat. Kenapa? Karena waktu ia di dunia ini, ia menjelma sebagai manusia seperti saudara dan saya. Yesus
Apakah cuma Yesus juga yang? Kisah Para Rasul 13 ayat 42 dan 17 ayat yang kedua. Siapakah yang tidak kenal Rasul Paulus dan Barnabas? Rasul yang terhebat. Pertanyaan saya, Pendeta R.C. Hotang, apakah Paulus bukan manusia? Dia manusia. Sebagaimana Paulus adalah manusia, maka Paulus juga seperti biasa. Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Karena Paulus dan Barnabas adalah manusia, maka mereka pun wajib mengingat dan beribadah pada Tuhan pada hari Sabat. Itu yang keempat. Yang kelima, mengapa kita mesti ingat? Karena hari Sabat itu adalah hari kita berhenti, hari yang kudus, dan hari yang ada berkatnya. Wah, ini luar biasa ini. Mengapa kita mesti ingat dan kuduskanlah hari Sabat? Karena hari Sabat itu adalah hari yang di mana kita berhenti dari pekerjaan kita, di mana itu adalah hari yang kudus dan hari yang berkat. Apa buktinya? Kejadian 2 ayat yang ketiga berkata, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Luar biasa. Sabat itu hari berkat, pelajar Alkitab. Hari yang kudus, hari yang diasingkan. Hari di mana kita mengingat Tuhan adalah pencipta. Hari di mana kita mengingat bahwa Tuhan adalah Allah kita dan kita adalah umat-Nya. Hari berkat di situ. Kalau kita namanya katakan hari berkat, mengapa kita tidak mau menerima berkat pada hari Sabat? Bukankah itu adalah hal yang luar biasa? Padahal setiap hari mungkin, setiap saat mungkin, kalau kita berdoa, kita selalu katakan, Tuhan berkati saya. Padahal tanpa kita sadari, Tuhan sudah berikan berkat yang setiap minggu Anda akan rasakan. Itulah hari Sabat. Sekarang muncul pertanyaan, kalau begitu pendeta, hari apa itu hari Sabat? Tuh, mari kita lihat apa kata Alkitab. Lukas 23 ayat yang 54 sampai yang ke-56 berkata, hari itu adalah hari persiapan. Dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan sebagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menjadikan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi hari Sabat itu ada sebelum hari persiapan. Mungkin kita akan bingung, hari apa sih itu? Jadi ada hari persiapan, ada hari Sabat. Kita belum tahu, tapi mari kita lihat keterangan Alkitab selanjutnya. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi hari Sabat itu ada di tengah-tengah di antara hari persiapan dan hari pertama minggu itu. Itu yang kita kenal. Sekarang itu adalah hari pertama. Apakah hari pertama dan minggu itu? Hari Minggu. Maka sebelum hari Minggu itu adalah hari Sabat. Hari apakah sebelum hari Minggu? Hari Sabtu. Maka hari apakah sebelum hari Sabtu? Hari Jumat. Makanya bagi sebagian orang akan berkata bahwa Yesus mati pada hari Jumat. Itu yang dikenal dengan Jumat Agung. Dan Yesus bangkit pada hari Minggu, itulah hari Ahad, hari kebangkitan. Jadi Sabat itu ada di antara hari Jumat dan hari Minggu. Mari kita lihat
Ayat selanjutnya, Markus 16 ayat yang 1 dan 2. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Wah, ternyata hari Sabat, hari yang dimana kita mesti ingat dan kuduskan, itu adalah hari Sabtu. Bukan hari yang lain. Terus, kita pindah lagi. Yang keenam, mengapa kita harus ingat dan kuduskan hari Sabat? Karena hari Sabat itu akan berlangsung sampai kekekalan. Jadi kalau ada yang bilang hari Sabat itu sudah selesai di atas kayu salib, no. Tidak. Hari Sabat, sebagaimana kita ibadah pada hari Sabat di bumi ini, itu akan berlangsung terus-menerus. Mana buktinya, pendeta? Mari kita lihat. Yesaya 66 ayat yang ke-22 dan 23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang dan sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Hari Sabat yang mungkin bagi orang mengatakan tidak, hari Sabat sudah berakhir. No. Hari Sabat itu akan berlangsung terus menerus. Karena hari Sabat itu adalah tanda yang tadi kita belajar. Tanda bahwa kita adalah umat Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah kita. Tanda bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan adalah pencipta kita. Pelajar Alkitab yang saya cintai, hari Sabat tidak pernah berakhir. Ia berlangsung terus menerus. Dari kekekalan sampai kekekalan. Karena Sabat itu adalah jati diri. Tanda bahwa pelajar Alkitab, saudara dan saya, adalah umat Tuhan. Yang terakhir, yang ketujuh, mengapa kita harus ingat dan kuduskan hari Sabat? Karena itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Yesus. Bukti Anda mengasihi Yesus, Anda mengingat dan kuduskan hari Sabat. Bukti Anda mengasihi Yesus, Anda beribadah pada hari Sabat. Karena kita beribadah pada hari Sabat, itu adalah perintah Tuhan. Dan sebagai perintah Tuhan, saya wajib melakukan dengan mengikuti perintah Tuhan. Dan itu adalah bukti bahwa saya mengasihi Yesus. Sungguh. Makanya Alkitab berkata, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. 2 slide yang terakhir. Mengapa kita mesti ingat dan kuduskan hari Sabat? Karena memang Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Dan salah satu bukti segala perintah Tuhan adalah saudara dan saya, para pelajar Alkitab, beribadah pada hari Sabat. Apa kesimpulan dari pelajaran pada malam ini? 1. Jika kita mengasihi Yesus, turutlah segala firman-Nya. Jangan cuma 1 hukum, 2 hukum, 3 hukum, tapi semua hukum. Dan di antara hukum itu, yang nomor 2, adalah hukum yang menyebutkan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab hari Sabtu adalah tanda
Kita adalah umatnya. Hari Sabat, hari Sabtu adalah tanda bahwa kita adalah umatnya, di mana saya mau mengasihi Yesus dan beribadah pada hari Sabat. Komitmen dan kerinduan kita pada malam ini, hai pelajar Alkitab. Saya rindu beribadah pada hari Sabat bersama Tuhan nanti. Pelajar Alkitab yang saya cintai, rindukah Anda beribadah dengan Tuhan pada hari Sabat di dalam kerajaan surga? Rindukah Anda bertemu dengan Tuhan muka dengan muka? Rindukah Anda menjadi bagian ibadah di dalam kerajaan surga bersama umat-umat tebusan yang lain, dan begitu juga dengan para malaikat-malaikat yang ada dalam kerajaan surga? Rindukah Anda suasana yang bahagia, suasana yang ceria, dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita tanpa air mata dan penderitaan? Jikalau Anda rindu, katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, sebelum saya beribadah pada hari Sabat di dalam kerajaan surga, saya rindu mau beribadah kepadamu di bumi yang masih berdosa ini, untuk menunjukkan kepada Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa saya mengasihi Yesus. Hari Minggu malam, undang sahabat teman Anda untuk kembali melanjutkan pembelajaran Alkitab. Namun pada malam ini, firman Tuhan memanggil kita semua pelajar Alkitab. Mari kita tekadkan hati kita, kuatkan iman kita. Jangan ragu-ragu melangkah untuk mengikuti Yesus. Jangan dengar apa kata orang, tapi dengarlah bisikan Roh Kudus. Dengarlah panggilan Yesus. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pada malam ini Tuhan, kami telah menyelesaikan belajar Alkitab apa yang perlu Anda tahu. Oh Tuhan, tolonglah kami manusia yang berdosa. Kami masih lemah ya Tuhan. Seringkali kami lupa akan firman Tuhan yang mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oh Tuhan, sungguh kami rindu beribadah dengan Tuhan di dalam kerajaan surga nanti. Tolong kami Tuhan selama kami hidup di atas dunia ini, agar kami mengasihi Yesus dengan segenap hati kami, dengan mengikuti segala perintah Tuhan, teristimewa mau beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu, sebagai tanda bahwa Tuhan adalah pencipta kami, dan kami adalah ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami Tuhan, sanggupkan kami untuk beribadah kepadamu dengan tulus dan ikhlas. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah akan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini yang boleh menguatkan iman percaya kita. Mulai saat ini kita lebih sungguh-sungguh untuk mengasihi Yesus dengan cara memelihara dan menguduskan hari Sabat. Dan biarlah kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Terima kasih hamba Tuhan Pendeta Sani Manopo. Sudah 1 minggu melayani kita di tempat ini. Dan kami tetap mengundang saudara-saudara untuk mulai hari Minggu depan. Kita akan lanjutkan belajar Alkitab interaktif online ini dengan pembicara yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Kami berharap saudara-saudara boleh tetap menyediakan waktu, bahkan mengajak keluarga, sahabat, teman, ataupun tetangga-tetangga kita. Akhir kata kami mengucapkan selamat hari Sabat, selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya.